Oke, jadi kita setelah mendapatkan data ini, berikutnya yang kita lakukan adalah melakukan perhitungan p-bar. Jadi p-bar itu kan tadi rumusnya adalah jumlah dari error. Kita bisa dapat dari ini tadi, total error dari 20 sampel. Lalu kita bagi dengan rumusnya sampel size kalian. Jadi sampel size ini adalah dalam satu sampel itu ada berapa data yang kalian gunakan. Jadi kan kalau tadi infokan per pekerja itu ada 100 recording. Ya, jadi sampel size di sini adalah 100. Nah, di sini number of sampel kamu adalah si pekerja kamu tadi adalah 20, ya kan? Karena tadi adalah 20 sampel number. Jadi dapat p-bar kamu adalah 0,04. Nah, berikutnya kita bisa menghitung standar deviasi dari P, ya. Ini sigma atau pi karena bentuknya seperti pi kebalik. Sama dengan dari akar p-bar kali 1 minus p-bar dibagi dengan si n. Nah, n-nya itu merujuk pada si recording kamu tadi. Ada 100 recording per sampel. Dapat nilainya adalah 0,02. Ya, ini merupakan nilai yang di round up dari 0,0196. Nah, berikutnya kita bisa menghitung batas atas batas bawah, ya, karena p-barnya ada, nilai z kita pasti tahu karena tadi dia udah ngomong dia akan menggunakan 99,73%. Berarti nilai z kamu itu adalah 3. Sigma p-bar, sigma p-nya kita udah dapat juga 0,2. Nah, di sini kita hitung, ya, untuk batas atas tidak ada permasalahan, ya, 0,04 tambah 3 kali 0,2, jadi kan 3 kali 0,2 itu adalah 0,06, ya, ditambahkan 0,04 jadi 0,1. Nah, yang hati-hati di bagian batas bawah. Batas bawah ini kan adalah 0,04 dikurangi 3 kali 0,02. Ini kan adalah 0,06. 0,04 dikurangi 0,06 itu kan harusnya minus 0,02, tapi untuk defect itu kan nggak mungkin negatif, ya. Jadi apabila nanti kalian menemukan yang nilainya negatif, langsung ganti itu menjadi 0, ya. Jadi dianggap bahwa batasnya adalah 0. Nah, setelah itu berarti tinggal gambar lagi petanya. Kita tahu p-barnya untuk rata-ratanya, batas atas dan batas bawahnya juga tahu. Nah, dari sini kita tahu ternyata ada yang out of control nih. Yang di atas dari batas atas ini adalah data ke 17, ya. Berarti kita harus mengecek, ya, apa alasannya kenapa sampai si petugas ke-17 ini bisa melewati batas atas. Berikutnya bisa kita lihat juga ada yang nih mendekati batas bawah, ya, sama persis. Ya, ini untuk opsionalnya bisa kita tambahkan juga mengecek apa sih sebenarnya yang terjadi di petugas ketiga dan ke-19 juga, seperti itu. Nah, berikutnya peta C. Peta C ini lebih simple karena rumus untuk peta C ini hanya C bar plus minus 3 kali akar dari C bar, ya. Nah, di sini diinfokan bahwa ada sebuah perusahaan, dia itu mau ngecek ada berapa jumlah komplain untuk drivernya, ya. Jadi mungkin ini perusahaan semacam Gojek misalnya, seperti itu, ya. Jadi selama 9 periode 9 hari dia melihat ada berapa sih komplain yang masuk. Nah, ternyata di hari pertama ada 3, hari kedua 0, lalu 8, 9, 6, 7, 4, 9, dan 8. Jadi total ada 54 komplain selama 9 hari. Nah, dia ini mau menerapkan batas 99,73% untuk kontrol limitnya. Nah, cara perhitungan C-bar itu adalah jumlah komplain dibagi dengan si harinya kan tadi. Jadi ada 54 bagi 9, yaitu 6 komplain per hari. Nah, sekarang kita bisa hitung batas atas dan batas bawah. C-bar plus 3. Kenapa 3? Karena kita menggunakan 99,73%. Jadi ini sebenarnya adalah Z, ya. Jadi kalau misalnya nanti nilai
persentasenya ini berbeda, ya nilai Z-nya berbeda juga. Oke. Lalu 3 kali akar dari 6. Ya. Ini nilainya jadi 13,35 atau 13. Tinggal disesuaikan saja apakah memang data yang kalian miliki itu mungkin koma atau tidak, seperti itu ya. Lalu LCL-nya atau batas bawahnya kita hitung di sini. Nah, ini kan 6 kurangi 3 kali 2,45. Ini pasti lebih dari 6 sekian gitu ya, atau 7 malah. Berarti kan hasilnya jadi negatif. Jadi sama seperti yang tadi, karena nilainya nggak mungkin negatif, jadi kita anggap bahwa batas bawahnya adalah 0. Nah, berikutnya yang bisa dilakukan adalah menggambar lagi seperti ini ya, peta. Nilai C bar berarti di tengah sini, batas atasnya, batas bawah, tinggal taruh titik-titik komplain tadi seperti itu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kapabilitas proses. Maksudnya apa? Kita mau tahu seberapa besar kemampuan untuk memenuhi spesifikasi rancangan yang kita sudah mau buat, seperti itu. Ya, jadi kapabilitas proses sendiri itu terdiri dari 2, CP dan CPK. CP itu adalah sebuah rasio yang kita gunakan untuk menentukan apakah proses ini memenuhi spesifikasi rancangan apa tidak. Ya. Jadi ini membandingkan antara spesifikasi dengan variasi yang terjadi di proses tersebut. Nah, minimal CP yang dibilang standarnya itu adalah 1. Lalu 1,0 ya, jadi benar-benar 1. Lalu CPK itu adalah proporsi dari variasi ya. Biasanya kita menghitungnya 3 sigma, 3 dikalikan sigma. Antara titik tengah proses kita, yaitu rata-rata, dengan batas dari spesifikasi yang terdekat. Nah, ini gimana cara mengukurnya? Untuk CP, kita ukur dengan cara menggunakan rumus ini ya. Upper kurangin lower dibagi dengan 6 kali sigma. Jadi misalnya, sebuah perusahaan asuransi itu mengklaim bahwa proses dia itu, ya mungkin ini proses ngeklaim ya, asuransinya itu rata-rata waktunya adalah 210 menit dengan standar deviasinya 0,516 menit ya, jadi ada plus minus sekian. Nah, dikasih tahu bahwa untuk desain yang dirancang sebenarnya dia itu men-setting standar baku untuk proses ngeklaim itu adalah 210 menit ya, dengan plus minusnya 3 menit ya. Jadi kita bisa mengatakan upper spesifikasinya itu adalah 210 plus 3, jadi 213. Lalu lowernya adalah 210 minus 3, yaitu 207. Nah, sekarang kita mau tahu sebenarnya CP-nya berapa. Nah, cara ngitungnya tinggal upper tadi, yaitu 213, kurangin lowernya, yaitu 207, dibagi 6 dikali si standar deviasinya, yaitu 0,516. Dapat nilai CP-nya adalah 1,938. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa nilai CP itu yang standar itu adalah 1, kan? Berarti apakah karena ini lebih, ini ada something trouble kah? Ya. Jadi, proses dikatakan capable, ya, apabila dia memiliki nilai CP at least 1,0. Jadi ini standarnya. Jadi kalau misalnya kurang dari 1,0, berarti si nilai proses kita itu ada di luar dari batas toleransi yang diperbolehkan. Jadi setidaknya kita bisa mengatakan bahwa rancangan proses yang kita miliki ya, yang sudah terjadi sekarang itu adalah kalau nilainya 1,938 berarti udah oke ya, udah bagus. Apa artinya CP 1,0? Itu adalah berarti dari 1000 proses yang terjadi itu adalah 2,7 kejadian bahwa ada sesuatu yang di luar spesifikasi. Itu maksudnya. Nah, semakin tinggi nilai dari capability ratio kita, sebenarnya semakin bagus proses desain yang dimiliki. Nah, biasanya perusahaan itu mengambil nilai CP itu antara 1,33. Ya, bukan antara 1 sampai 1,33. Nah, kenapa? Kalau misalnya dia ngambilnya 1,33, berarti hanya ada 60 hal yang out of control per 1 juta kegiatan yang terjadi, seperti itu. Ya, tapi kalau
bahwa dia nilainya ini 1,938, berarti kita bisa mengatakan nilai si proses yang sudah dilakukan ini udah sangat bagus. Nah, berikutnya kita bicara tentang CPK ya. CPK ini rumusnya pakai rumus dari persamaan S14 kita. Di sini adalah minimum of dari upper specification kurangin X bar dibagi dengan 3 sigma ya, koma X bar kurangin lower specification dibagi 3 sigma. Oke. Jadi kita akan mencari nilai minimum dari, jadi kita ngitungnya ada dua di sini kayak ngomongin X, Y gitu ya. Kita hitung dulu yang X ini mungkin, lalu baru itu hitung yang Y, kita cari nilai yang paling minimum, itulah nilai CPK kita. Jadi di sini dikatakan bahwa seorang manajer, dia ini mau mengimprove proses dengan cara membuat mesin baru ya, mesin baru di perusahaan dia, ini perusahaan sepatu. Nah, dia mengatakan bahwa untuk di perusahaan dia itu punya tujuan tidak boleh lebih dari 3,4 defect per juta. Ya, berarti ngomongin soal sepatunya gitu ya. Nggak boleh ada 3,4 defect per 1 juta sepatu yang diproduksi. Oke. Nah, dia menyatakan mungkin ini adalah mesin baru yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan ini. Nah, di sini juga dikatakan bahwa dia memiliki si sepatunya ya, si insoles-nya itu nggak boleh lebih dari plus minus 0,001 inci untuk si ketebalannya ya, dimana ketebalan dia rata-rata itu adalah 0,25 inci. Nah, sedangkan untuk mesin yang sudah ada sekarang itu dia setelah dihitung itu sebenarnya CPK dia adalah 1. Ya, jadi kita mau membandingkan antara mesin baru versus mesin lama. Nah, kita sekarang mau hitung dulu proses yang baru itu berapa nilainya, gitu kan? Rata-rata proses baru ternyata 0,25 inci, untuk standar deviasinya adalah 0,0005 inci. Oke. Ya kalau dari data seperti ini kan istilahnya oke ya, ini tidak melebihi gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat apakah benar gitu ya. Nah, sekarang kita mau menghitung. Untuk upper itu kan berarti karena dia mengatakan bahwa dia tingkat toleransinya 0,001 di sini ya. Berarti uppernya adalah 0,251. Oke, berarti lowernya adalah 0,249. Ya, ini alasannya. Jadi upper kita kurangin dengan S bar-nya tadi kita 0,25 dibagi 3 dikali 0,005. Oke. Nah, yang ini juga sama. Jadi X bar-nya 0,25 kurangin dengan si lower-nya 0,249 dibagi dengan 3 kali si sigmanya. Dapat nilainya kebetulan dua-duanya. Itu adalah nilainya 0,001 dibagi 0,0015 yaitu 0,67. Jadi kan ini 0,67, ini juga 0,67. Kan ini minimum off gitu kan. Berarti nilai minimum dari 0,67 dan 0,67 ya 0,67 gitu ya. Andai kata kalian dapat nilai di sini misal 0,65, yang satunya 0,67, berarti CPK-nya adalah 0,65. Oke. Nah, berikutnya berarti kita mau ngecek nih kan, nilai CPK dia itu adalah 0,67, ya kan? Berarti secara tingkat nilai sebenarnya proses yang baru ini itu tidak lebih bagus daripada yang lama ya kan, karena nilai yang lama itu CPK-nya 1 sedangkan ini cuma 0,7. Oke. Nah, kenapa kita bisa mengatakan seperti itu ya tadi ya, ketika nilai CPK ya itu sama dengan 1, oke, berarti proses yang terjadi itu akan memiliki variasi adalah plus minus 3 kali standar deviasi yang kita miliki, yaitu kurang dari 2.700 defect per juta. Oke. Nah, berarti kalau misalnya dia kurang dari 1, berarti defectnya lebih banyak lagi. Makanya kita bisa mengatakan sebaiknya kita menggunakan mesin yang lama gitu. Ya, apalagi perusahaan itu kan inginnya nilai tujuan dia adalah no more than 3,4 defect per juta. Ya kan? Dia aja tidak bisa memenuhi yang 2.700 defect per juta gitu kan. Nah,
Jika kita mau mencapai nilai yang tadi, 3,4 defect per juta ini,